Tes. Menghitung mundur. Iya. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Rabbani TV, baik yang di studio maupun yang mengikuti melalui online, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan agak siang ini alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan. Silahkan dibuka kitabnya, kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada halaman 29 ya. Kita sudah sampai poin yang ke-6. Nah, pada bab mubtada. Pada bab mubtada. Kita kemarin kita tadi pada sesi ke-4 sudah dijelaskan mengenai kedudukan isim-isim yang dibaca rafa, yang ditandai dengan rafa. Dan yang pertama adalah mubtada, ada isim kana, khobar inna dan sebagainya, ada fa'il, ada nabul fa'il. Dan sudah kita bahas poin-poin penting yang berhubungan dengan mubtada. Dan kita akan membahas poin yang terakhir dari bab mubtada. Poin yang terakhir adalah poin yang ke-6. Poin yang ke-6, poin tersebut qad yata'akhkharul mubtada'u anil khabar. Bahwasanya mubtada itu bisa mendahului, bisa diakhirkan. Kalau berarti mubtada diakhirkan, berarti khobar didahulukan. Karena pada asalnya susunan mubtada dan khobar itu mubtada dahulu, kemudian khobar. Tapi nanti di keadaan tertentu bisa dibalik, yaitu khobar dulu, khobar kemudian mubtada. Tapi bab ini akan dibahas detail di bab selanjutnya, yaitu di masalah khobar. Ini hanya poin-poin juga dalam masalah mubtada, tapi poin secara lebarnya misalnya seperti ini nih. Misalnya kalau di buku itu at-tadkhinu misalnya at-tadkhin itu mamnu'un, harusnya seperti ini, ini mubtada, ini khobar. Tapi di kala tertentu nanti boleh mubtada itu diakhirkan, nanti khobar didahulukan. Kita rubah menjadi apa? Mamnu' apa? At-tadkhin. Nah, artinya apa ini? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Ini boleh seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di poin bab selanjutnya, yaitu bab khobar. Dan insya Allah setelah ini, setelah selesai khobar ini, kita akan membahas poin isim-isim yang menduduki tanda rafa yang kedua, yaitu khobar. Kalau ini judul,
Berarti seperti yang kita bahas tadi, ini bagaimana? Ini adalah menyimpan mubtada yang dibuang. Kalau dilihatkan menjadi apa? Hadza babul khabari atau babul khabar, ya. Nah, silakan pemirsa Rabbani TV yang semoga dirahmati Allah, silakan lihat halaman 30, yaitu tentang poin yang kedua, dari isim-isim yang ditandai dengan i'rab rafa, yaitu al-khabar, ya. Pengertiannya kita baca, al-khabaru huwa ma yukammilu ma'nal mubtada. Khabar adalah ma atau isim-isim yang menyempurnakan maknanya mubtada, ya. Karena kalau kita lihat kemarin di muqaddimah bahwasanya jumlah minimal sederhana, kalimat sederhana dalam bahasa Arab itu imma dia bahasa dari jumlah fi'liyah, yaitu dari fi'il dan fa'il, atau dengan jumlah ismiyah, yaitu dengan mubtada dan khobar. Sehingga mubtada dan khobar ini dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan, ya, saling berkaitan satu sama lain. Bagaimana hubungannya? Nanti kita akan bahas di bab khobar ini. Ai huwal juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan, yaitu bagian yang mana dengan khobar ini akan menjadi, dengan mubtada digabung dengan khobar dan mubtada dan khabar akan menjadi kalimat sempurna. Nah, mislu al-mudarrisu hadirun, ya. Sebenarnya contoh-contoh ini sudah kita bahas lebih banyak, ya, tadi di bab mubtada, ya. Karena apa? Karena mubtada dan khabar itu dua pasangan kata yang saling melengkapi, ya. Tidak sempurna satu dengan yang lainnya kecuali harus dua-duanya disebutkan, ya. Tentunya dengan cara-cara atau kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh kaidah bahasa Arab. Nah, nanti insya Allah di bawahnya akan disebutkan. Contoh yang kedua, al-ainani mubsiratani, dua mata itu melihat. Ya, al-ainani di situ mubtada, mubsiratani, ya, itu khabar. Kita lihat khobar itu menyempurnakan mana mubtada. Coba kalau misalnya al-ainani gitu aja, dua mata, ya, belum bisa mengkhabarkan suatu kabar yang sempurna. Tapi ketika kita tambahin misalnya al-ainani mubsiratani, ya, dua mata itu melihat. Ketika kita lengkapi dengan khobar, ya, dengan kata khobar, ya, maka kata tersebut menjadi sempurna, ya. Dan sudah kita jelaskan mubtada dan khobar, ya, itu termasuk yang ditandai dengan rafa. Kalau al-ainani ditandai dengan apa? Dengan alif. Kenapa? Karena isim tersebut isim musanna. Begitu juga mubsiratani, ya. Mubsiratani ditandai dengan alif. Loh, cuman bedanya di situ. Kalau kita lihat al-ainani itu tidak ada alif lamnya. Kemudian kalau mubsirat tidak ada alif lamnya. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana hubungan atau ikatan, ya, di dalam susunan mubtada dan khabar. Insya Allah di poin-poin selanjutnya. Kemudian contohnya al-fallahuna mujiddun. Al-fallahuna mujiddun. Para petani itu sungguh-sungguh. Maka mujiddun di situ khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Begitu juga al-muhandisatu mahiratun. Para insinyur wanita itu mahir, ya, pandai. Mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bid-dhammati, ya, rafa'kan dengan dhammah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ini di dalam bab pengertian khabar. Poin yang kedua dalam bab khabar, ya, poin yang kedua yang harus ini adalah
Al khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi wa fin naw'i. Ini penting. Ini kita harus bahas, kita harus tulis ya. Al khabar. Nah, al khabar kita lihat pengertian yang pertama adalah isim yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau sebagai menyempurna, akhirnya khobar mempunyai ikatan-ikatan yang dengan mubtada yang dengannya menjadi makna yang sempurna sesuai dengan kaidah. Untuk itu khobar ya, dia menyempurnakan dengan makna mubtada ya, dengan syarat harus menyesuaikan, harus menyerupai, harus menyesuaikan dengan mubtada dari sisi apa? Adat atau jumlah ya, bisa ditulis dengan jumlah ya. Atau dari segi nau, atau diartikan apa ini? Jenis. Jadi khabar harus sesuai dengan mubtada dari sisi ini. Mubtada dan juga nau. Kita tahu kalau isim dilihat dari jumlahnya, dari jumlah itu ada apa? Ini mufrad ya, mufrad ya, dari sisi ini mufrad, musanna dan juga jamak. Dari sisi jenis kita lihat ada berapa? Ada muannas, ada juga mudzakkar. Nah, ketika kita membuat ya, kita membuat susunan mubtada dan khabar, maka harus sama dari dua sisi ini, sisi jumlah dan juga sisi nau atau jenis. Misalnya kita lihat, misalnya kalau misalnya ya, misalnya kita contohkan Muhammadun ya, talibun ya. Muhammad itu adalah seorang siswa. Secara adat sama atau tidak? Ini mubtada ya, ini khabar. Sama apa enggak secara adat jumlah? Muhammad berapa jumlahnya? Satu. Talibun satu. Berarti sama. Secara jenis, Muhammad mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Ya. Talibun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Maka harus sama dalam sisi apa? Sisi jenis dan juga sama dalam sisi jumlah. Kalau misalnya dua perempuan juga harus sama. Misalnya kata at-tolibani at-tolibatani ya, jangan mudzakkar terus, kasihan nanti yang perempuan ya. At-tolibatani misalnya nih, at-tolibatani ya, mujtahidatani ya kan, mujtahidatani. Talibatani dari segi jumlah ya, dari segi jumlah ya, dari segi jumlahnya dua orang, sama atau tidak? Sama. Dari segi jenis mudzakkar atau muannas? Muannas. Sama. Nah, harus sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau mubtada, yang membedakan itu pada asalnya harus ma'rifat. Sedangkan khabar itu pada asalnya harus nakirah. Karena apa? Nanti ada yang menyelisih kaidah ini. Ada keadaan tertentu yang menyelisih kaidah ini. Mubtada dari munakirah yang sudah kita sebutkan tadi, begitu juga khabar dari nanti makrifat ada. Ya, ada yang menyelisih kaidah ini. Ya. Tuh, makanya kita lihat di dalam buku itu al-mudarrisu hadirun. Guru itu sudah hadir, ya, hadir. Al-mudarrisani hadirani. Ya. Mudarrisani hadirani di dalam buku
Silakan para pemirsa untuk dilihat. Terus at-talibu ya, al-mudarrisu wat-talibu hadirani. Ini juga bisa ya. Al-mudarrisatani hadiratani, al-mudarrisuna hadiruna, al-mudarrisuna hadiratun dan sebagainya. Ya. Sama mubtada dan khabar itu dari sisi jumlah dan juga jenis, tapi tidak sama dari sisi apa? Ma'rifat dan nakirah, atau umum dan khusus ya. Itu perbedaannya ya, karena di awal di muqaddimah kitab itu sudah kita jelaskan isim-isim dilihat dari berbagai sisi, dari sisi mu'rab, i'rab atau enggak, ada mabni mu'rab, ada mufrad, musanna jama', ada muannas dan mudzakkar, ada nanti ma'rifat dan nakirah. Wa in kana, cuman ada beberapa hal yang poin penting di dalam mutabaqah ya, mutabaqah yaitu keterkaitan mubtada dan khabar ini, ada yang poin yang paling penting. Wa idza kana al mubtada'u jama'an li ghairil akil, apabila mubtada'nya berupa jamak ya, jamak itu berarti tidak tunggal ya, jamak itu berarti 3 atau lebih. Apabila bentuk jamak yang jamak tersebut adalah ghairul akil, tidak berakal, maka khabarnya menggunakan mufrad muannas atau ya, atau jamak atau jamak muannas salim. Contohnya gini ya, ini kita hapus ya. Contohnya kalau seandainya jamak muzakkar, jamak yang tidak terakal, contohnya apa? Masjid, rumah yang tidak berakal, atau hewan, nama-nama hewan dan nama-nama benda, itu berarti tidak berakal. Misalnya kita contohnya ya, lebih mudahnya ini halal yang paling penting di dalam bab ini. Apabila mubtada jamak apa? Jamak ghairul akil. Apa? Dia khabarnya mufrad muannas. Contohnya misalnya jamaknya rumah. Apa? Baitun misalnya. Jamaknya apa? Buyutun. Ya, buyutun. Nah, ketika kita menjadikan khabar dari lafadz buyut, maka kita harus mengambil dari mufrad muannas. Ya. Berarti al buyutu ya, misalnya al buyutu kabiratun. Nah, atau boleh dari bentuk jamak muannas salim. Contohnya misalnya al buyutu kabiratun, boleh. Al buyutu kabiratun. Nah, seperti ini. Boleh. Nah, boleh ya, kabiratun. Ini boleh. Ini perlu hal-hal yang perlu diingat. Jadi ingat ketika kita melihat muannas kok disifati muannas mufrad ya, karena iya memang dihukum begitu ya. Makanya ingat sebuah syair, ra'aitun nasa tajamma'u wa biqatli tahaddatsu ya, la ubali bi jam'ihim fa kullu jam'in muannasun. Nah, setiap jamak itu adalah muannas. Maksudnya apa? Jamak apa? Jamak yang tidak berakal ya, masuk di dalamnya nama-nama benda dan juga masuk di dalamnya nama-nama hewan, karena hewan juga tidak berakal ya. Kalau di contohnya di situ yang di buku al jibalu aliyatun ya, gunung-gunung itu tinggi ya. Kalau kita lihat contoh yang gampang aja, kita pakai rumah. Atau aliyatun ya, aliyatun pakai jamak muannas salim boleh. Atau contohnya as-sayyaratu musri'atun atau musri'atun, maka kedua-duanya diperbolehkan ya. Ini poin yang kedua di bab mubtada wa khabar ya, poin yang penting. Ini poin yang paling penting di bab mubtada, di bab khabar, bab mubtada dan khabar. Itu dia harus menyesuaikan dengan mubtada
dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis. Ini paling penting. Kecuali di ketika mubtada tersebut berbentuk apa? Jamak yang selain berakal. Kalau dia berakal, semuanya berakal, harus menyesuaikan dari sisi jumlah maupun jenisnya. Kemudian yang poin yang ketiga di bab khobar itu ada poin penting lagi, bahwasannya khobar itu salah satu anwa, ya. Khobar itu salah satu anwa. Ini pembahasannya rada, insya Allah ini pada sesi ini udah habis nanti nih, ya. Jadi khobar itu ada 3 macam, ya. Itu halaman pada halaman 30, ya. Jadi khobar itu bentuknya ada 3, ya. Khobar, ya, itu bentuknya ada 3. Yang pertama, ya, khobar isim zahir. Sebenarnya isim zahir ini sebenarnya sebagian kitab-kitab bahasa nahwu itu disebut khobar mufrad, ya. Kemudian yang kedua itu namanya khobar syibhul jumlah. Jumlah. Kemudian yang ketiga disebut dengan khobar jumlah, baik dia fi'liyah atau ismiyah. Ini semuanya akan kita bahas pada sesi yang ketiga ini, yang kelima, ya, sesi yang kelima ini. Nah, ya, khobar isim zahir, ya, isim zahir, yang namanya isim zahir berarti dia bukan, zahir itu isim yang tampak, berarti bukan isim dhamir atau kata ganti. Nah, isim zahir itu ada kalanya isim tersebut mu'rab, ya, mabni dulu, ya, karena kita akan bahas yang lebih panjang di mu'rab, ya. Ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Kalau mabni gampang, kalau dia itu khobarnya dari apa? Kalau mabni itu berarti khobarnya dari isim mausul, isim isyarah, atau isim isyarah atau dhamir. Misalnya kayak mabni itu misalnya at-talibu, ya. Misalnya kalau kita misalnya dari dhamir at-tajiru, ya, at-tajiru huwa boleh juga. At-tajiru huwa, itu kalau misalnya dhamir. Pedagang itu dia, ya. Atau bisa juga misalnya at-tajiru misalnya ditambah dzalika talib, ditambahin badal, ya, karena setelah isim isyarah itu badal, ya. Pedagang itu adalah siswa itu, boleh seperti itu, ya, apabila itu isim-isim yang mabni. Ini gampang karena mabni itu kalau enggak dhamir apa? Isyarah, kalau enggak isyarah mausul, selesai. Ini selesai. Tinggal pembahasan yang mu'rab, ya. Yang mu'rab. Nah, isim dhahir yang mu'rab ini dibagi lagi. Isim dhahir yang mu'rab itu ada kalanya dia jamid, ada kalanya dia itu mushtaq. Jamid itu tidak bisa ditasrif. Isim-isim yang tidak ada tasrif, yang tidak mempunyai tasrif, tidak mempunyai tasrif atau ma la yatasarraf. Jamid itu tidak tasrif, ya, tidak tasrif. Berbeda dengan isim mu'raf, dia mushtaq, dia itu diambil dari tasrif. Nah, ini juga bisa dijadikan apa? Khobar, ya. Nah, isim jamid
itu adalah isim yang tidak diambil. Contohnya misalnya asad, ya, asad. Asad artinya apa? Singa, ya. Apa misalnya tufah, misalnya ya apel atau dan sebagainya yang tidak diambil dari kata mustaq. Tapi kalau isim mustaq misalnya lafadz masjid, ya, apalagi, ya, masjid, ya, hadir, mahir. Nah, ini justru paling banyak, ya, hadir, mahir. Di antara bentuk-bentuk isim zahir, ya, dari isim zahir mabni, ya, mu'rab yang jamid, yang paling banyak adalah isim zahir mu'rab mushtaq. Ya, isim zahir mu'rab mushtaq ini yang paling banyak digunakan sebagai khobar. Ini yang paling banyak. Ya, hadir, ya, kalau di buku itu ismul mushtaq, ya, contohnya ma'akhdhuhu minal fi'li wa dalla ala sifah, yang menunjukkan sifah, ya, contohnya hadir, mubsir, melihat, mahir, pandai, syuja, berani, hulwun, manis, ahmar, merah, dan sebagainya. Ini apa namanya, ini isim zahir mu'raf yang mushtaq, dan ini yang paling banyak pada posisi khobar itu paling banyak dari isim yang bentuknya ini, ya, yang paling isim zahir, isim mu'rab, dan mushtaq. Ada juga isim jenis sebenarnya, ya, jenis itu kayak jenisnya, ya, orang laki-laki, jenisnya singa, ya, asad itu nama jenis, ya. Nah, walaupun nanti ada singa model singa, mungkin singa dari Sumatera, singa di Eropa, dan sebagainya, ya, itu nama jenis, ya. Bisa juga khobar itu dari nama jenis, walaupun ini adalah yaqa'ul khobaru ismun si, dan ini sedikit. Contohnya misalnya huwa asadun, ya, huwa asadun, dia itu adalah singa, dia itu adalah singa. Maksudnya apa? Ini menggunakan tasbih, ya, perumpamaan, ya, perumpamaan. Karena saking beraninya, seakan-akan dia itu seperti singa. Huwa asad, ini juga dalam bahasa Indonesia bisa, ya. Dia seperti macan, ya, seperti apa misalnya kuda dalam berlari. Karena apa? Kalau lari dia kenceng, ya. Itu juga. Ammal ismul mabni alladhi yaqa'u khabar fa yakunu dhamiran, ya, sudah kita jelaskan di atas. Kalau seandainya itu berupa khobarnya dari isim dhamir, isim zahir, ya, isim dhamir, ya, isim-isim yang mabni itu dhamir, maka itu bisa dari dhamir, bisa dari isim mausul, dan juga isim isyarah. Contohnya di dalam buku itu, ya, silakan para pemirsa melihat di halaman 31, ya, contohnya yang dari khabar, yang dari isim mabni, isim zahir yang mabni, bisa dilihat di halaman 31, yaitu yang terjadi dari isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Contohnya ulaika humul muflihun, ya. Ulaika di situ apa? Mubtada, humnya di situ khobar. Khobar dari apa? Isim yang mabni. Rupanya berupa apa itu? Dhamir, ya, mabni sukun. Al muflihun, humul muflihun, walaupun nanti ini ada namanya dhamirul fasal dan sebagainya, ya. Ya, insyaallah penjelasannya lebih lanjut, ya. Terus ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda, ya, mereka itu orang-orang. Ulaika, maka ulaika di situ dihukumnya apa? Mubtada, yaitu isim isyarah, ya, mabni fi mahalli raf'in mubtadaun. Alladzina begitu juga isim mausul, ya, mabni, ya, fi mahalli raf'in khabar. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, ishtaraw, walaupun nanti ada susunannya bagaimana isim mausul nanti